Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bapak Ibu masyarakat muslimin jemaah subuh rahimahullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Doa dan harapan kita mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan menjadi amal yang soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada Allah kita mohonkan semoga tercurah selalu untuk arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini akan kita lanjutkan materi kita. Pada pagi hari ini materi kita yang kita sampaikan adalah cara penyelesaian perselisihan di dalam pernikahan. Jadi ada dua bentuk perselisihan di dalam rumah tangga yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran. Yang pertama namanya nusus, yang kedua namanya syikok. Nusus itu bisa dari pihak istri dan bisa juga dari pihak suami. Sementara kalau syikok itu adalah kedua-duanya, perselisihan antara suami dan istri. Artinya perselisihan terus menerus. Jadi bercokak panjang aja, tidak ada titik temu atau titik akur. Tapi kalau nusus itu dari salah satu pihak. Itu syikok namanya. Kalau dewa namu aja hanya bucing aja. Pertama dulu adalah nusus dari pihak istri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Wanita-wanita atau istri-istri yang kamu khawatirkan nususnya. Nusus istri dengan nusus suami itu berbeda. Kalau nusus istri adalah seorang istri yang dia tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh suaminya selama itu bukan bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau itu bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh untuk diikuti. Contohnya apa? Suaminya mengajak istrinya untuk sholat berjamaah ke masjid. Itu banyak perlawanan dari istrinya. Atau juga seorang istri yang diminta oleh suaminya untuk berpakaian muslim. Itu dilawan. Kurang menjengkel satu orang begini. Itu namanya disebut nusus. Atau mungkin dia lalai daripada tugas dan tanggung jawabnya. Apa tugas dan tanggung jawab daripada seorang istri? Sebenarnya karir tertinggi daripada seorang istri adalah dia mampu untuk menata rumah tangganya dan mengantarkan anak-anaknya
berhasil di dalam kehidupannya. Itu adalah karir yang tertinggi daripada seorang istri. Karena ketika mungkin dari segi duniawi dia berhasil memperoleh kedudukan yang tinggi, tetapi dari satu segi dia rumah tangganya tidak selesai, maka itu walaupun dari segi zahirnya seorang istri mungkin dia merasa hebat, tapi dari segi batinnya pasti dia akan terpukul, dan orang pun akan menilai adalah akan menimbulkan akan bukan suatu penilaian yang baik yang diberikan oleh seseorang. Ada salah seorang dari ada seorang ibu-ibu, dia berhasil memperoleh kedudukan yang tinggi di sebuah perguruan tinggi dengan gelar akademik, lalu dengan jabatan yang paling tinggi di lembaga pendidikan. Lalu kemudian apa yang dilihat oleh orang? Ternyata yang pertama, anaknya tidak selesai. Anaknya masih serak. Nyo karirnya sampai dengan titel yang paling tinggi, karirnya sampai, tapi anaknya masih serak. Yang kedua, dia sering melecehkan atau menganggap suaminya itu tidak penting. Kok adonya jadi hendak terdiam. Itulah pikiran. Jadi dia lebih mementingkan karirnya daripada suaminya. Sehingga setiap apapun yang disampaikannya, orang di belakang itu disebut orang hebat, naiknya anak-anak selesai. Jadi sebenarnya kalau kita kaji, karir yang tertinggi daripada seorang ibu adalah mengantarkan keluarga dan anak-anaknya menjadi orang yang berhasil. Jadi sederhana betul lah mungkin perempuan apa yang diperoleh, maka kalau dia bisa mensukseskan seorang anak, maka dia akan menjadi terhormat, dan itulah kepuasan daripada seorang ibu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau seandainya sampai seorang suami dia mendapati istrinya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab, apa langkah-langkah yang dilakukan? Yang pertama adalah fa'izuhunna, maka hendaklah dia memberikan nasihat. Tapi kok kerujo ndak mudah buntu, mudah bagi nasihat ke bini. Itu baru itu cie disampaikan dari suami, sok dulu jauh. Pernah suatu kali Jumat bertanya, "Pak, dia mau itu deh Ustaz. Laki-laki ko nyo kue, laki-laki ko nyo orang nan mentalnya kue, tapi berhadapan dengan istri mati kutu." Itu diuraikan oleh seorang banyak ahli jiwa, ahli psikologi mengatakan struktur pemikiran daripada laki-laki dan wanita itu berbeda. Kalau laki-laki, dia pikirannya itu susun-susun, berkotak-kotak. Jadi ketika membuka kotak itu, maka kotak nanya itu tidak terbuka. Jadi nyo fokus. Laki-laki itu fokus. Makanya jangan sampai dicampur-campurkan. Kalau seandainya apa-apa sedang mengaku itu, dipindah lekenya itu nomor fungai. Jadi bukan apa-apa kau penyunga, tapi memang tipenya itu memang seperti itu. Cie. Tapi fokusnya kasih sudah niko dulu, sudah niko dulu. Coba campur-campur niko pemikirannya, sedangnya projo, situ suruh belonyo masak bantiang. Akan mariuku. Itu lain nak wong ini. Kalau tiba ngomongnya diambung tadi. Itu duduk apa aja lah. Jadi memang secara psikologi cara berpikir laki-laki itu memang seperti itu. Inyo pikir itu berkotak-kotak. Kotak-kotak. Kalau gini istilahnya kalau anak sekarang pakai folder. Jadi folder itu.
Sementara struktur pemikiran dari ibu-ibu itu dia pemikirannya itu seperti benang kusut. Bau situ sadunya. Sehingga kalau ditarik satu, terbawa sadunya. Nah, terbawa sadunya. Itulah misalnya ibu-ibu mengangkut satu pekerjaan dalam satu waktu bisa memikirkan banyak hal. Sedang menerika nasi masak, sedang menerika dan menyapu juga bisa, membongi anak juga bisa, membongi anak bisa. Kenapa? Karena satu masalah diangkat maka yang lain ikut, yang lain ikut. Bahkan masalah 10 tahun lebih bisa juga kena ketika itu. Kayak gitu. Itu beda antara struktur pemikiran ibu-ibu dengan bapak. Kalau bapakku ini pikirannya satu-satu. Satu-satu. Jadi maka dalam hal ini memang bukan persoalan yang mudah fa'izuhunna memberikan pelajaran, tetapi ini adalah cara yang, tapi ada juga di antara istri itu yang dia mau mendengarkan pelajaran, tapi tentu bukan istri yang nusus, istri yang patuh. Kalau istri yang patuh tentu dia mau untuk mendengarkan pelajaran. Jadi itu yang pertama, fa'izuhunna, berilah mereka itu pelajaran. Yang kedua adalah wahjuruhunna, yaitu pisah tempat tidur. Wajuruhunna fil madaji, yaitu pisah tempat tidur. Pisah kamar. Lalu kemudian kalau juga tidak bisa untuk diperbaiki, wadribuhunna, yaitu wadribu itu asal katanya doroba. Dulu kalau kita belajar di belajar Nahwu di dalam kitab Matan Ajrumiyah, itu doroba Zaidun Umar, telah memukul si Zaid akan si Umar. Jadi asal kata daripada doroba itu memukul. Tetapi pada ibu, memukul itu, doroba itu artinya tidak selalu memukul. Banyak arti doroba itu. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahyi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha la yastahyi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Doroba itu artinya di sana itu adalah sesungguhnya Allah tidak malu-malu membuat perumpamaan, membuat permisalan. Jadi tidak selalu dalam pengertian kalaulah istrinya tadi tidak diperbaiki lalu dipukul. Tidak selalu seperti itu. Bisa jadi maknanya adalah memberikan perumpamaan dan contoh-contoh. Contohnya, istri tidak menerima keadaan dia mempunyai kehendak, tapi ketika itu suaminya belum bisa untuk memberikan, ataupun mungkin suami punya pertimbangan, ini kalau diberikan akan berakibat seperti ini, melihat daripada sifat daripada istrinya. Lalu istrinya istrinya itu monggo, tidak menerima. Lalu apa yang dilakukan suami dengan wadribuhunna itu membuat tamsilan, membandingkan antara kehidupan keluarganya dengan kehidupan keluarga lain. Contohnya saja dari segi rumah. Alhamdulillah rumah dawaklah permanen. Sementara bagi orang di sebelah itu rumahnya ruang tamu aja baru. Tengok ke belakang masih bolong-bolong, ataunya pun selesai. Atau kadang tirih lah kalau tiba jadi tirih bro. Sementara rumah awak lah, alhamdulillah lah permanen. Cobalah kau ke rumah orang itu. Tiba musim hujan atau mungkin pertemuan rumah lu sudah malu untuk dibawa pertemuan itu ke rumahnya. Itu dibuat tuh, alhamdulillah rumah awak lancar.
Lalu kemudian mungkin dari segi kendaraan, kurang itu Honda cek bersama, awak Honda aduh, butuh aduh. Yang ketiga dari segi belanja, belanja awak alhamdulillah ani tak cukup. Setiap hari alhamdulillah belum pernah awak nak makan, belum pernah tidak ada sambal. Tapi orang itu bakrojo dulu baru dapat, kan ada kehidupan orang seperti itu. Bakso kalau ada awak namun kalau nak mau oke nak makan. Sementara kita alhamdulillah sebulan itu bisa untuk terpenuhi. Lalu apa persoalan yang menyebabkan engkau tidak mau untuk mengikuti kebenaran yang saya sampaikan? Itu namanya adalah juga dalam kerangka wadribuhunna, membuat perumpamaan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu, kalau kita melakukan misalkan walaupun arti daripada hakiki wadribuhunna itu adalah memukul, tapi kalau hari ini kalau terdengar atau tercatat seorang laki-laki suka main tangan dengan istrinya, lalu kemudian mungkin terjadi perpisahan, lalu suaminya ini mau nikah lagi dengan wanita lain, maka itu akan menjadi cacik dalam kehidupan. Badek sampai berpisahnya dengan istrinya dulu, oh nyo main tangan, tidak usahlah. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Di Bapak Ibu tidak perlu sebenarnya bagi seorang istri kalau sudah melihat istrinya khusus lah diberikan pelajaran yang baik lalu juga tidak mau dia, sebenarnya ketika itu awak ambil sikap saja. Kalau ikut diteruskan, ikut nampaknya wataknya lah seperti itu. Lebih baik diambil langkah yang lain daripada kita harus sampai menyakiti. Pernah suatu kali Bapak Ibu dulu ketika kita belajar tamat dari kuliah di Fakultas Syariah, lalu setelah itu masuk ke pengadilan agama. Waktu itu sidang di Limbang, hari Kamis sidangnya waktu itu. Awak duduk di meja 1 di tempat penerimaan perkara. Ada kasus datang seorang ibu-ibu, ini umurlah sekitar 50-an. Lalu 50-an. Lalu bertanya, oke nyo kebetulan nyolah sidang berapa kali, awak baru sekali itu datang ketika itu baru masuk. Perkara nyo bertanya lah sidang nomor berapa ini ya Pak? Baru mulai sidang pertama baru. Apa karu? Awak ibuna lah jadi tempat untuk melampiaskan rasa marah suami. Gigilah tangga-tangga. Tangga giginya ditangani oleh suaminya. Ikuah tulang punggung kuah tomonam potang disipak. Jadi terbayang lewat seperti itulah kekejaman yang dilakukan oleh suami. Lalu tidak lama setelah itu datanglah seorang apa rupa suaminya. Itu menengok suaminya datang tuh menemui keluarganya. Lalu dulu apa situ. Dari pembicaraan apanya kok pandai mengecek. Santai yang mengecek. Nyawa sebagai seorang suami kau harus meriku. Santai yang mengecek. Jadi seolah-olah dari keceknya itu betul. Tapi dari segi kenyataan itu bini di tangan. Aku betul lainnya tentu bini bisa untuk dibina. Jadi memang kadang-kadang kalau seorang laki-laki kok pandai mengecek, biasa kebalikan daripada itu. Banyak orang. Di jam percaya guna laki-laki pandai mengecek. Pandai mengarang. Itu yang dilakukan kalau seorang istri itu khusus. Yang pertama beri nasihat. Nah, kalau seandainya tidak bisa diberi nasihat, sulit kita untuk menyampaikan nasihat, minta tolong awak. Tapi jangan disampaikan itu kepada orang tuanya atau ke orang tua awak. So itu pihak yang sangat sensitif. So kalau seandainya disampaikan ke orang tua itu sakit hati. Dulu ketika kete anak gaya lain aja
berarti boleh menikah awak ini nak tua. Awak kan salah. Atau juga kepada orang tua awak sendiri. Itu akan menimbulkan emosi. Mengadu ke orang tua, seorang suami mengadu ke orang tuanya tentang masalah istrinya. Itu pasti orang tua akan sedih dia. Masa anak dulu awak sayangi, tiba nikah oleh istrinya, dibuatnya seperti itu. Itu timbul emosinya. Maka sampaikanlah sianan dan objektif di situ, yaitu biasanya adalah mama atau saudara daripada ibu atau etik atau mahodam. Orang koho biasanya netral. Yang kedua adalah nusus dari pihak suami. Wa in imra'atu khafat min ba'liha nusuzan au itu dalam surat An-Nisa ayat 128. Kalau seorang dan maka jika kalau seorang wanita khawatir akan suaminya nusus kepada dia, maka tidak ada salahnya baginya untuk mengadakan perdamaian atau islah. Ayyusliha bainahuma sulha. Nah, kalau dari pihak istri kemungkinan nusus itu adalah dia tidak taat kepada perintah suami. Tapi dari suami nususnya itu yang pertama adalah, ini dalam tafsir, kenapa di sana dikatakan ayyusliha bainahuma sulhan? Contohnya begini. Nusus dari pihak suami ini, kalau suami itu tidak bisa dia melaksanakan kewajibannya, yaitu di dalam memberikan nafkah. Jadi nusus daripada suami adalah memberikan nafkah. Nusus dari pihak istri tidak taat kepada suami. Contohnya di dalam belanja kehidupan, di dalam kehidupan sehari-hari tidak cukup pitiran. Itu namanya nusus namanya. Nusus. Tidak cukup belanja yang diberikan oleh suami. Contohnya saja mungkin inyolah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi tidak dapat itu. Kalau kehidupan kini kan sama-sama kita tahu bagaimana kehidupan ekonomi kan sekarang. Kadang-kadang di anak-anak di sekolah ada yang belanjanya kurang, karena memang kehidupan kini kok nggak payah. Piti payah mencari ya, rogo piti tidak ada. Kalau seandainya lagi ibu satu ibu ini ke bukan komit pagi ini ada tua pulang. Lado bawang situ beli kerupuk sebanyak, beli kerupuk. Sampai 2 hari lagi. Lepas dia belanja. Ada sampai. Padahal mencari 100.000 itu sehari susah. Mungkin kalau seandainya poiwa bertani itu kadang-kadang tak sampai 100.000 upah sehari. Apalagi ko tambah kebutuhan. Berarti ko anak sekolah, inyo ke sekolah, beli minyak, belanja itu tak sampai. Itu disebut namanya nusus dan pihak suami. Nusus, yaitu tidak dapat untuk memberikan nafkah secara sempurna. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala junaha 'alaiha an yusliha bainahuma sulhan. Maka tidak ada salahnya bagi kamu untuk mengadakan perdamaian dengan suami. Jadi baranan dape awak terima. So istrinya ini suaminya ini sudah berjanji dahulu seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang dahulu. 2 hak daripada istri. Yang pertama nafkah, yang kedua adalah mahar. Itu kewajiban suami. Tapi rupanya tidak mampu dia untuk mencarikan seperti itu. Maka boleh dilakukan islah. Kalau dari segi suaminya dari segi akhlak lah ya loh. Yang pertama, inyo tak suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi. Awak tidak suka seperti ini, inyo ledak.
Kan macam-macam kalau saya tiba di lagi macam-macam. Ada yang kadang-kadang sibuk hura-hura dengan kawan-kawannya. Kan ada yang seperti itu. Ada yang punya hobi, yang hobinya ini banyak menghabiskan waktu dan melalaikannya. Kan ada yang seperti itu. Bahkan tiba abis harinya. Kok seandainya lebih banyak dapat dia waktu itu rancang. Alhamdulillah. Kadang-kadang pokok pancing aja sampai 1 juta atau ikan sih. Atau mungkin seperti orang yang melakukan yang sering dikeluhkan ibu-ibu, kesukaannya pergi berburu. Tapi kalau itu dilakukan dengan waktu yang dapat untuk dikontrol, jangan terlampau di turun. Tapi abi hari ya dirasa, yo puluh hari akad, yo puluh hari Jumat, yo puluh. Itu memang tidak baik. Nah, jadi dengan hal tersebut, kalau misalkan istrinya, sebab kenapa demikian disampaikan oleh ini kepada ibu? Sebab ketika seorang suami tidak dapat memberikan kewajibannya, ada hak bagi ibu-ibu untuk menuntut. Kalau sekarang difasilitasi oleh pengadilan agama, yaitu namanya gugatan nafkah. Tidak diberikan oleh suami sesuai dengan yang dibutuhkan. Bisa ibu membuat nafkah ke pengadilan agama. Bisa. Tapi kalau menengok daripada itu, yang pertama pahami bahwasanya keadaan ekonomi seperti sekarang ini dan dinyoleh usaha, tapi itu hasilnya. Maka damai saja, tidak ada masalah. Berarti dari ayat ini adalah ibu-ibu atau pihak istri berhak untuk menerima nafkah penuh dari suami. Kalau seandainya tidak redha, boleh dia menuntut. Itu pengertian ayat itu. Ibu-ibu berhak menerima nafkah penuh. Kalau seandainya tidak diberikan oleh suami, tidak suka ibu-ibu dengan penuh itu, boleh untuk menuntut. Tetapi yang kedua, mempertimbangkan bahwasanya kalau seandainya dituntut, mencari suami nan selo iko payah lagi. Kamu akan dicari. Mana 7.000 suami kayo tapi inyo bak nyinyo. Atau suami hidupnya sederhana tapi lai sayu. Nak banyak. Ajak sayu ya. Kalau tidak banyak awak. Inyo piti banyak. Tapi inyo tidak bisa tidak bisa inyo bak nyinyo aja kehidupan. Lah comeh awak kamal hanya boy. Macam-macam lah ditengok di televisi gitu. Kalau lah nak pulang 3 hari kok bini pena lain dah. Macam-macam. Itu. Rumahnya lain. Baru itu badai setiap bulan aja inyo apa ini? Tentu timbul comeh. Comeh. Dia lah comeh itulah guru ada. Dia berpikir itu. Makanya pilihan itu kalau seandainya inyo banyak piti, inyo kayo mampu, kecenderungannya seperti itu. Tapi kalau seandainya hidupnya sederhana, tapi inyo lai bisa diajak sayu. Mungkin rata-rata semuanya ibu-ibu akan memilih jilah suami awak kayu asalkan inyo lai bisa diajak sayu. Kan itu kan. Tapi mencari itu kan Pak. Jadi makanya oleh Allah SWT berdua itu. Satu, bahwasanya seorang istri berhak inyo mendapatkan nafkah yang penuh. Tetapi kalau seandainya dia tidak bisa memberikan nafkah yang penuh, lalu istri dapat menerima, boleh dia untuk mengadakan islah. Boleh melakukan islah perdamaian. Disitulah muncul kalau seorang istri yang bekerja, maka suami di rumah berpakat. Kan suaminya, istrinya dia pegawai. Pegawai itu kan ada waktu kerjanya. Sementara anak-anak belum bisa lagi mengurus diri sendiri. Perlu sekolah diantar. Kini Lombok sedang rami segala macam. Disitulah istri bekerja di tempat kerjanya, suami ketika itu yang bekerja di rumah.
Jadi dari mana itu munculnya? Dari Islam. Nah, dari Islam. Karena dalam persoalan kalau dalam saat sekarang ini memang tidak bisa terelakkan kondisi-kondisi yang seperti itu. Disuruh istrinya berhenti bekerja, krojo payah ini. Sementara istrinya kalau bekerja itu penghasilannya oleh tetap. Bagaimana kalau kita barala? Kadang-kadang tiba dia apa-apa kan kulit cimein dulu. Iya oleh sondang, tinggal makan lawa sapi aja oleh. Padahal dia tidak tahu bagaimana sebenarnya pembahagian kesempatan mereka itu di rumah tangga. Itu disebut namanya islah. Tetapi walaupun bagaimanapun seorang istri mengatakan, udah ayolah di rumah, saya yang bekerja. Tetapi seorang suami harus tetap dia berusaha setidak-tidaknya ada yang diberikan nafkah kepada keluarganya. Ya sambil mengasuh anak bisa ayam untuk bisa ayam putih atau menggodangan anak ayam jantan ayam beras. Sambil ken-kenyak mengasuh anak manti anak bersekolah ayam godang lu, maka bisa kita untuk membantu ke keluarga. Jangan dipadut, masuk lu mau mandu aja. Balik-baliknya manti anak sekolah tu koruh. Itu tidak boleh seperti itu. Harga diri seorang laki-laki adalah ketika dia bisa memberikan tanggung jawabnya kepada keluarga. Seberapa yang didapatkan. Masuk semental bagi, tidak bisa. Diberi semental lalu kemudian dipelihara. Aragu anak ikut ke sekolah itu menyapi jawab. Minimal seperti itu. Atau minimal memelihara ayam kampung. Ini gue kandang ayam. Banyak usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Atau nampal yang sederhana buat ternak puyuh, buat ternak puyuh. Itu lapangannya seketik dan banyak yang dapat untuk ditempatkan di sana. Agak sekodang 10 kali 5 boleh aja itulah 5 boleh ribu puyuh. Awak di rumah saja sambil mengasuh anak, lalu istri bekerja, kasadonya dapat untuk dilaksanakan. Dan suami minimal kalau ikut berjuang minimal dan ditanggungnya adalah membeli boreh. Ala cukuplah jadi kata istrinya. Tapi jangan sampai tidak ada nafkah daripada pihak suami. Penting ada usaha. Itu yang pertama makna kandung ini berdasarkan tafsir makna surat An-Nisa 124. Yang kedua adalah makna islah ini seorang suami dia mengajukan keinginan untuk menikah kepada istrinya. Boleh. Yang pertama suaminya ingin untuk tidak cukup dia untuk memberikan nafkah. Itu yang pertama maknanya. Yang kedua seorang suami yang dia untuk mengajukan ingin nikah cik lain. Kalau seandainya istrinya menerima tidak apa-apa, tapi kalau istrinya menolak boleh istrinya untuk tidak menerima. Jadi dua kemungkinan, yang pertama boleh menuntut tidak menerima dengan keinginan suami, yang kedua istrinya menerima saja. Itu tergantung nanti bagaimana kerelaan daripada istri. Makanya kalau di pengadilan agama seorang suami yang dia mengajukan untuk poligami, maka dia harus mendapatkan izin dari pihak istri pertama. Maka disitulah nanti akan dibuat perjanjian. Kalau seandainya diberikan oleh istrinya ini kebolehan kepada suaminya untuk nikah lagi, dibuatlah perjanjian A, B, C, D di situ. Contohnya, boleh engkau nikah lagi dengan catatan rumah situ saya punya, perusahaan itu saya punya, perusahaan itu saya punya. Itu boleh dicatat di situ. Kalau tidak diizinkan. Itulah gunanya izin dari pengadilan agama. Jadi sebenarnya itu adalah untuk menjaga hak-hak daripada wanita. Sebab kalau dalam pernikahan itu, kalau dalam pengkajiannya, yang sering mendapatkan kemungkinan salah satu pihak yang menderita itu adalah pihak wanita. Jadi pencatatan pernikahan lalu perjanjian agama itu sebenarnya untuk menjaga hak-hak wanita.
itu sebenarnya maksudnya. Jadi kalau kita nikah di bawah tangan saja itu adalah nikah yang tidak bertanggung jawab. Nikah yang tidak bertanggung jawab. Itu nikah yang tidak bertanggung jawab. Maka perlu untuk dicatat. Jadi dua maksudnya islah di situ ya. Yang pertama adalah dalam persoalan nafkah. Yang kedua kalau suaminya minta dia ingin untuk menikah lagi. Nah, boleh islah di situ, boleh tidak menerima. Lalu yang kedua namanya syiqaq. Apa yang dikatakan syiqaq? Wa in khiftum syiqaqa bainahuma. Dan jika kamu khawatir ada pertengkaran antara kedua belah pihak, antara suami dan istri. Jadi istrinya merasa tidak senang, suaminya merasa tidak senang, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka yang menyelesaikan bukan lagi suami istri, tapi namanya hakam. Siapakah hakam itu? Yaitu pihak yang ditunjuk oleh pihak istri dan pihak yang ditunjuk oleh pihak suami. Nah, pihak yang ditunjuk oleh istri, pihak yang ditunjuk oleh suami. Biasanya hakam ini masuk kalau suamiku, kalau tiba di Minangkabau, suamiku nyulah pulang balik ke rumahnya. Lalu kalau dawat namo monggo. Latih harinya monggo dikecil keluarga indak kebalik atau indak ada berita dia punya. Tak ada usul dari pihak perempuan. Tak ada orang dari PT Batu Tanjung, tak ada orang cuaca awak tu tak ketuju awak orang nak mulai. Itulah bahasa. Biasanya kalau seandainya suaminya pergi ada berita dari pihak sebelah mengecek ke mamanya, asal ulah ko baja. Itu ada nama perbaikan nama. Tapi kalau seandainya lawan yang ngejogam, jam putih-putih itu juga. Ya setuju nama. Soalnya kan itu, misalnya la monggoknya dari rumah itu tak ada kopi. Itu inyo na putih-putih itu, putih-putih. Itu tanda nak nombong orang menerima. Kalau orang Minang itulah dalam dia pemahaman seperti itu. Maka pihak hakam tadilah yang akan menyelesaikan perkara. Jangan suami tadi yang pergi kepada pihak daripada keluarga istrinya. Jadi dua hal itulah. Yang pertama namanya nusus, yang kedua adalah syiqaq. Itulah pengajian kita pada malam hari ini. Jadi syiqaq tadi ada di dalam surat An-Nisa ayat 35. Jadi kalau nusus itu dasarnya pertama surah An-Nisa ayat 34 nusus istri. Kalau nusus suami dalam surah An-Nisa ayat 128 dan kalau syiqaq di dalam surat An-Nisa ayat 35. Maka materi kita berikutnya adalah penyelesaian pemutusan hubungan pernikahan di dalam Islam. Ada namanya talak, ada namanya fasakh, dan ada namanya khulu'. Tiga hal cara penyelesaian pemutusan hubungan pernikahan dalam Islam. Itu yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.